Pemanggilan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto hingga Hogi Minaya ke Komisi 3 DPR RI rupanya menuai kekecewaan dari pihak pelaku jambret. Kuasa hukum keluarga penjambret, Misnan Hartono mengungkapkan seharusnya pihaknya juga turut diundang dalam rapat di DPR RI pada Rabu 28 Januari lalu. Adapun dalam keterangannya, Misnan berujar bahwa seharusnya Komisi 3 juga mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Terkait informasi ini selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Sumsel Wawan Septiawan. Selamat siang Wawan, bisa dilaporkan informasi lengkapnya terkait hal ini? Terima kasih Mbak Siska. Kami kemarin memang berupaya dari kasus ini menemui pihak keluarga dari yang mengaku korban dari kasus penjamretan ini. Kami berupaya untuk menemui, namun mereka mengarahkan kami langsung ke kuasa hukum, yaitu Bapak Misnan Hartono. Dari keterangan Bapak Misnan Hartono, setelah kami kulik bahwa pihaknya merasa kecewa dengan keputusan yang diperintahkan oleh pihak DPR RI Komisi 3. Karena memang mereka sudah berupaya untuk ikut dihadirkan dalam RDP tersebut. Namun beberapa hari sebelum RDP tersebut, mereka ternyata tidak turut dihadirkan. Kondisi ini membuat mereka kecewa karena mereka juga merasa mereka merasa korban karena dalam kejadian tersebut klien yang dibela meninggal dunia. Untuk itu mereka Bapak Misnan ini merasa kecewa. Harusnya pihak DPR RI juga mendengarkan keterangan dari mereka terkait kasus ini. Sampai kemarin mereka berbicara dengan saya bahwa melalui via telepon mereka sangat ingin pihak DPR itu juga mendengarkan keterangan mereka. Pak Misnan juga sangat menyayangkan DPR RI Komisi 3 selalu menyudutkan pihak Polres Sleman dan Kejaksaan Sleman, karena dalam proses perjalanan kasus ini Pak Misnan mengatakan bahwa pihak Polres Sleman dan Kejaksaan Sleman sudah berjalan dengan aturan yang berlaku atau proses hukum yang berlaku. Selain itu memang keterangan yang disampaikan kepada saya bahwa mereka sudah ada upaya untuk restorasi justice, bahkan sudah 1 kali pertemuan sebelum adanya RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Bahkan sudah ada upaya untuk pertemuan kedua dari pihak korban dan tersangka gitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Wawan Septian melaporkan terkait dengan respons dari pihak kuasa hukum penjambret di Pagar Alam. Selamat bertugas kembali. Ora abi aku. Kadang ya. Mau kan jodoh temu lah. Sini kan rokok-rokok sak plastik. Nabrak itu. Nabrak tembok lah. Dan menurut pendapat ahli yang kami dapatkan menunjukkan bahwa tidak adanya kasualitas pengemudi, mengingat dari hasil penyelidikan kedua motor semata-mata keluar dari jalur sendiri, sehingga belum dapat dipastikan apakah penyebab motor keluar jalur sendiri dan membentur tembok sehingga meninggal dunia. Namun saat itu kuasa hukum korban justru menyampaikan bahwa adanya informasi tindakan keji pada saat kejadian laka lantas. Terdapat penganiayaan dengan cara si pengemudi mobil mundur mobilnya, lalu turun dan menendang korban yang sudah terkapar. Kemudian kuasa hukum korban meminta adanya keadilan atas kejadian tersebut. Yang disampaikan ini juga kemarin disampaikan pada saat Zoom mau RJ di Pak Kadari. Menyikapi hal ini, penyidik kami tetap bersifat objektif dan profesional. Penyidik melakukan pencarian bukti baru supaya terang faktanya benar tidaknya adanya informasi yang disampaikan oleh paman korban yang penasihat hukumnya tadi.
di kesewenangan dalam proses peradilan pidana yang kami emban. Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik, kepada publik semuanya. Percayalah, kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara pada faktanya, bahkan ketika kuasa hukum meninggal dunia atau pelaku jambret bersurat kepada kami merasa keberatan saudara Hogi tidak dilakukan penahanan. Setelah menuai polemik karena kasus suami yang jadi tersangka seusai membela istrinya dari pelaku jambret, Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto kini dinonaktifkan. Sebelumnya, Kombes Edi sempat dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI dan dicecar terkait penanganan kasus pria bernama Hogi Minaya tersebut. Kombes Edi juga sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Hogi dan istrinya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Selengkapnya mengenai kabar penonaktifan Kapolresta Sleman akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Abdi Rianda. Selamat siang Abdi, silakan dengan laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Siska. Bisa saya laporkan terkait dengan penghentian sementara terhadap Kombes Edi Setianto dari jabatannya sebagai Kapolresta Sleman buntut dari kasus penetapan tersangka terhadap seorang suami atau seorang pria bernama Hogi Minaya yang dijadikan sebagai tersangka karena setelah membela sang istri dari peristiwa penjambretan beberapa waktu lalu. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan memang putusan penghentian sementara ini dilakukan sesuai dengan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu atau ADTT dari Inspektorat Pengawasan Daerah atau Itwasda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, sehingga memang penghentian sementara ini dilakukan. Brigjen Truno Yudo mengatakan alasan penghentian dari ADTT atau hasil audit dengan tujuan tertentu ini karena ditemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri. Saat ini memang Kombes Edi Setianto sudah dinonaktifkan sementara sampai pemeriksaan selesai dilakukan oleh Itwasda dan juga Propam di Polda DIY. Dia menegaskan langkah penghentian sementara ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dari Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dari institusi Korps Bayangkara ini. Saat ini juga memang informasi yang saya dapatkan rencananya akan dilakukan upacara serah terima jabatan oleh Kapolda DIY terkait dengan jabatan Kapolresta Sleman ini yang dilakukan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026. Ya, tadi juga memang beberapa waktu lalu Kapolresta Sleman, Kombes Edi ini juga memang sempat dicecar beberapa sejumlah anggota dari Komisi 3 DPR RI. Salah satunya adalah yang juga merupakan purnawirawan Polri yang merupakan mantan Kapolda Kalimantan Timur, yakni Safarudin, yang mencecar Kombes Edi Setianto terkait dengan penanganan kasus yang terhadap Hogi Minaya yang memang sejatinya membela sang istri dari sebagai korban penjambretan. Bahkan Safarudin mengatakan saat itu dengan tegas jika Safarudin masih aktif di anggota Polri dan menjabat sebagai Kapolda dari Kombes Edi, maka tidak akan Kombes Edi sampai ke Komisi 3 dan akan segera diberhentikan sebelum sampai ke Komisi 3. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Abdi Rianda melaporkan terkait dengan kabar penonaktifan Kapolresta Sleman oleh Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Semuanya bahwa dalam perihal ini kami sudah berupaya maksimal mungkin membuat seterang-terangannya kejadian sebelumnya dalam bentuk profesionalisme kami. Upaya-upaya yang dilakukan selama proses berjalan saya rasa sudah kami lakukan berdasarkan prinsip due process law serta mengedepankan hak-hak tersangka tanpa melanggar batas kewenangan kami. Pelanggaran sebatas kewenangan yang kami maksud tersebut tentu kami hindari agar tidak terjadi kesewenangan
dalam proses peradilan pidana yang kami emban. Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik, kepada publik semuanya. Percayalah, kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara pada faktanya, bahkan ketika kuasa hukum meninggal dunia atau pelaku jambret bersurat kepada kami, merasa keberatan saudara Hoki tidak dilakukan penahanan, serta memohon agar kami melakukan penahanan terhadap saudara Hoki, kami tetap berpegang teguh tidak melakukan penahanan kepada beliau. Demikian yang kami jelaskan. Kami aturkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan ruang aspirasi terkait permasalahan ini. Kami aturkan pula ucapan terima kasih kepada semua yang ada di sini, kepada netizen masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Pada kesempatan ini kami ulangi, kami mohon maaf. Kami akan bekerja sebaik mungkin dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.